stop membenci Yahudi karena Nabi Muhammad keturunan Yahudi. Jangan skip video ini agar tidak ketahuan. Jadi pasca gencatan senjata yang terjadi di Israel dan Iran, sentimen antisemitis itu meluas di seluruh dunia, ya, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, saya ingin meluruskan itu. Pertama, bahwa perang yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel dengan Iran itu tidak ada hubungannya dengan agama dan tidak ada hubungannya dengan ras. Ya, yang kita lawan itu adalah ideologi kekerasan yang dianut oleh Zionisme. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang Yahudi mengamini ideologi Zionisme ini? Jawabannya tentu tidak semuanya. Sebagaimana kalau kita tanya apakah semua orang Islam mengamini ideologi kekerasan yang dilakukan oleh Daesh atau yang sering kita kenal dengan ISIS, jawabannya juga tidak, gitu. Nah, ideologi ini yang harus kita lawan. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan ras Yahudi. Karena ketika kemudian kita membenci agama Yahudi, membenci ras Yahudi, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kenapa kita harus lawan Zionisme? Karena ideologi kekerasannya yang melakukan genosid terhadap warga Palestina, anak-anak, orang tua, wanita. Lalu kalau kita mengamini bahwa Yahudi harus dibinasakan dari muka bumi ini, kan kita jadi tidak ada bedanya dengan mereka. Yang kita lawan adalah ideologi kekerasannya, bukan agama atau rasnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan Iran, ya, dengan perang di Iran, kita kemudian menjadi pro ras Aryan dan kita anti dengan ras Smith. Kan ini jadi kacau. Bahwa kita sama sekali tidak punya masalah dengan Yahudi. Bahkan Sayyid Ali Khamenei juga berkali-kali mengatakan yang ingin diratakan itu negara Israel dengan ideologi Zionisme ini, bukan Yahudinya. Karena di Isfahan, di Teheran, di negara Iran banyak orang Yahudi dan mereka bisa hidup berdampingan. Dan yang perlu diingat juga bahwa kebencian terhadap Yahudi itu bukan ajaran Islam, sama sekali bukan ajaran Islam. Bahkan ada sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan Yahudi. Kenapa demikian? Pertama begini penjelasannya, bahwa semua nabi-nabi yang ada di Al-Quran itu adalah keturunan Ishak. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak namanya Ishak dan Ishak. Dan yang menjadi nabi-nabi dari keturunan Ibrahim adalah dari keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, maka itu diambil bukan dari keturunan Ismail, meskipun Nabi Muhammad juga keturunan Ismail, tapi bukan dari keturunan Ismailnya, tapi melainkan dari keturunan Ishaknya. Yaitu ada sebuah hipotesis yang menyatakan berasal dari nenek beliau yang bernama Salma binti Amr, yang berasal dari kakeknya, kakek Nabi Muhammad SAW, kakek dari ayahnya, buyutnya Nabi Muhammad, istri dari buyutnya Nabi Muhammad, atau neneknya. Anda bisa tracking gitu. Ya, kemudian dari ibunya juga ada keturunan Yahudi, dari kakeknya bernama Zahra bin Kilab. Ya, Anda bisa juga tracking itu nanti. Jadi ada sebuah hipotesis menyatakan bahwa Nabi Muhammad juga keturunan Yahudi. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW itu yang perlu kita ingat, beliau diusir dari kampungnya sendiri oleh orang-orang Arab, oleh suku Quraisy, dan diterima di Yathrib, di Madinah. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak yang bermukim di Madinah, di Yathrib. Jadi orang-orang Yahudi itu sejak awal sudah welcome dengan Nabi Muhammad. Hanya saja mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Mesias mereka, tapi secara ajaran kan mereka mengakui bahwa ada kedekatan. Jadi memang keyakinan bahwa orang Islam harus membenci Yahudi itu bukan berasal dari ajaran Islam. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah karunia yang aku berikan kepada kalian, dan sungguhnya aku telah melebihkan kalian atas bangsa-bangsa di seluruh alam. Jadi bahkan Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Israel ini bangsa pilihan. Kenapa dia bangsa pilihan? Ya karena memang dia orang-orang Yahudi ini adalah keturunan daripada Ibrahim, dan Ibrahim ini Allah janjikan keturunan. Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa apa?
Robbi habli minas sholihin, wahai Allah, karuniakanlah keturunanku orang-orang yang soleh. Lalu Allah menjawab, la yanalul yaqdul limin. Sungguhnya doamu itu tidak akan terkena kepada keturunanmu yang zalim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ini rata-rata menjadi nabi, ya. Dan orang-orang Yahudi tidak menyangkal bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Yahudi. Hanya saja mereka menyangkal bahwa Nabi Muhammad itu adalah Mesias mereka. Jadi kita tidak punya alasan sama sekali untuk membenci Yahudi ini. Hanya saja ideologi mereka ini yang mesti kita lawan. Ideologi Zionisme ini, ideologi kekerasan ini, ideologi yang anti kemanusiaan ini. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas keadilan, berdiri di atas kemanusiaan, dan berdiri di atas kesejahteraan. Siapa yang melawan ini, kita harus lawan. Dan Zionisme adalah antitesa dari apa yang harus kita perjuangkan tadi itu. Karena dalam teori konspirasinya ada segelintir orang yang menginginkan bumi ini selalu dalam kondisi peperangan. Ya, mereka menanamkan benih-benih kebencian. Agar apa? Agar terus terjadi peperangan, tidak ada kedamaian. Kenapa? Karena peperangan itu adalah bisnis. Nah, jadi jangan mau kita diadu domba dengan narasi-narasi seperti itu. Jadi stop membenci Yahudi, stop membenci etnisnya, stop membenci agamanya. Tapi kita lawan ideologi kekerasan Zionisme. Kita dukung terus kemerdekaan Palestina. Terima kasih.